malam hari Jumat 20.30 kita merapat ke kantor gitu, kantor pertanian. Kebetulan kita belum ada base camp lagi. Kita adakan musyawarah untuk membenahi komunitas organisasi dari masalah administrasi atau kepengurusan yang sekarang ya kena dampak lah. Mungkin ya bahasanya itu yang tadi, bahkan tadi juga mau dimulai pisan gitu, lengkap kan gitu. Seharusnya kan gitu tadi terbeda ngebahas non segala hal kepengurusan, tidak masalah planning ke depan yang biasanya diselenggarakan Milangkala syukuran gitu yang tiap tahunnya. Ya mungkin kalau hari lahirnya komuniti itu kan tanggal 4 Syawal sebenarnya. Ya kita adakan musyawarah dulu gimana baiknya, cari kesepakatan, kesimpulan mau bikin acara silaturahmi apa itu temu kangen halal bihalal di 4 Syawal ya, halal bihalal ngemasnya gimana gitu, ngariung gitu, sederhana gitu, karena kan dilarang berkumpul banyak tadi. Terus ya pembenahan kepengurusan lah. Ya alhamdulillah motor-motor penggerak komuci ya ini gitu. Alhamdulillah hadir. Kalau dirata-ratakan berapa persen ini yang udah datang ke sini, atau ada 70% atau 60%? Ada lah ya. 80% lah ya. 20% di kota. 20% di kota. Tertahan. Nah, untuk balik mudik tah eta. Kalau di desa Dedel sendiri kalau bikin kegiatan ini gimana? Dipersulit atau gimana? Kalau kegiatan gimana? Pengajian atau bulan puasa makan pesantren kilat pengennya tadi kota Maula gitu kan gitu teh, bahkan hampir Jumatan ge hese gitu deh, kudu ngangge masker tarawih, kudu masker terus upami kau pangaosan terus nikahan tak kumaha eta teh di dia kondisi di dia teh kumaha gitu. Kalau di Ciwidey sendiri ya alhamdulillah mungkin keadaannya rada jauh dari jalan protokol, jalan raya gitu ya, apa gitu, nggak ada larangan. Cuman koordinasi ke desa harus gitu. Ya. Harus ada persetujuan dari desa. Memang berbanding terbalik gitu ya Pak. Di kota ini kan kegiatan-kegiatan ini dibatasi, apalagi kegiatan-kegiatan yang berbau berorganisasi gitu kan, kita sangat sulit dibatasi. Bahkan kita udah mulai jenuh gitu, kita di Singaparna udah mulai jenuh dengan kondisi hari ini. Kita gak bisa diskusi gitu, kalau diskusi ada Satpol PP gitu kan memperingati, ada polisi, bahkan TNI gitu kan ya. Kita bisa diskusi cuma lewat HP gitu kan ya, ada banyak aplikasi sekarang gitu. Emang kondisinya ini udah mulai jenuh masyarakat ini gitu, apalagi orang-orang organisasi gitu kan. Nah langkah kedepannya Komuci ini kan Syawal ini kan berbicara lembaran baru ya, apalagi kita ini menginjak umur ke berapa Komuci? 5 ke 5 ke 6 yang kelima gitu kan ya, udah genap udah nanti 5 tahun. Gimana gitu langkah kedepannya, sekalian ngobrol aja langsung sharing gitu kan, yang mau dibahas itu apa saja gitu kan. Nanti Pak Opai akan menambahkan Komuci kedepannya, terus kondisi kelompok tani gitu gimana, itu kan salah satu bentukan dari Komuci sendiri, karena kalau berbicara penganggaran di daerah semua dihentikan gitu kan, apalagi yang bentuknya pengadaan semua anggaran pemerintah itu dipindahkan ke penanggulangan COVID-19 gitu Pak. Gimana? Nah, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa di sini memang ya berkumpul lah biasalah gitu di dia mah. Tapi saya bersama Komuci juga tetap mengarahkan masyarakat, kalau kita posting apapun selalu pakai perangi COVID-19 seperti itu bentuk kampanye kita kepada masyarakat, bentuk keberpihakan kita terhadap aturan-aturan pemerintah gitu. Dan memang kudu gitu seperti yang saya bilang tadi kan, betul.
seperti taraweh di sini berjalan, seperti berjalan. Paling yang tidak berjalan itu ya pernikahan lah. Nah, pernikahan di sini memang itu mah hese we gitu, karena melibatkan amil atau palebe yang unsur pemerintah gitu, sulit juga. Nah, tetapi kemarin menyinggung juga masalah pesantren kilat di sini berjalan, tetapi kita mengurangi waktu. Oh, tapi berjalan. Tadinya biasa dari pagi sampai sore sampai duhur lah, seperti itu. Duhur juga ada yang datang 1-2 orang ya, itu berjalan seperti biasa. Nah, lalu terkait masalah tadi kejenuhan yang dirasakan di Kaler seperti itu, sulit organisasi di kota nges carapeun gitu. Seperti kan di kota Tasik aya rekan-rekan PMII anu memang nantang ke pemerintah, nantang mate ulah audensi, ulah diskusi, ulah nganaon segala macam kan gitu. Repot. Jadi di kota teh semua nantang gitu. Sampai kapan dah itu lah. Dan orang ge sebenarnya melamun di dia teman hayang juga gitu kan seperti itu. Tapi karena di sini intervensinya kurang gitu. Jadi aktivitas berjalan. Jadi anu karasa pisan mah dia memang dampak ekonomina gitu. Dengan bukti teman-teman komuci itu pulang sebelum lebaran teh nggak dari ya gitu. Jadi pulangnya sebelum lebaran. Sebelumnya dari ya gitu. Di saat puasa Oh, belum ada larangan ya, belum ada larangan mudik segala macam. Nah, bahkan terkait masalah tadi itu lebaran teh mudik apa ulah kan gitu seperti itu. Nah, kembali lagi seperti saya yang bicarakan tadi di Indonesia gitu. Di Indonesia kan iya mayoritas non muslim gitu. Agama Islam anu mana sudah menjadi budaya yang melekat bahwa lebaran itu mulang gitu, mendatangi orang tuanya, mendatangi istrinya, segala macam, anak-anak, keluarganya segala macam. Nah itu ya sulit dibendung. Sangat sulit dibendung sekali gitu. Maka bagi kita mah sebetulnya di sini nanti jadi masalah gitu, masalah mudik yang itu kita nges area sih 80% lah kan gitu. Nah tetapi ketika berbicara larangan ini layak itu sih gitu eta ke masyarakat gitu. Lamun dilihat dari sisi medis memang arti ketika memang orang yang berasal dari zona merah lalu pulang ke lembur, sholat id, salamon segala macam kan gitu. Memang iya bener oge gitu eta. Tetapi aya menyebutkan udah kumaha atuh gitu. Eta bener oge. Jadi bagi saya itu terserah lah, bagi orang yang mau mudik juga ya silakan, karena kalau mudik pun dia itu sudah punya aturan untuk mengisolasi diri 14 hari itu. Jadi mudik di zona merah asal cicing we di imahna 14 poe kena naon kan gitu. Bahkan muncul pemerintah anu mudik didenda gitunya ya seberapa cenanya 2 juta lah gitu. Orang mending didenda kayak gitu cek kasarna teh eta. Lalu kalau memang tidak boleh mudik maka harus dihapus aturan isolasi di rumah gitu. Tuh bisa isolasi pokoknya mah ulah mudik kuduna gitu tegas. Tapi kan iya mah bagi yang mudik silahkan mengisolasi nyatana naon berarti gitu mah nya mudik we kan gitu sanggeus mudik cicing di mah 14 poe pan gitu berarti nggak apa-apa. Nah permasalahannya geuning rame di Facebook di segala macam gitu segala macam anu mudik semakin berjubah ada kumaha budaya seperti itu. Yang kedua yang saya garis bawahi adalah harusnya dihapus isolasi mandiri. Jadi anu datang ke kampungnya silahkan isolasi mandiri kan gitu. Oh berarti bisa balik kan gitu, bisa mudik asalkan cicing di rumah. Nah kalaupun mau tegas-tegasan pemerintah ya jangan, tidak ada isolasi mandiri. Seolah-olah latah pemerintah. Nah gitu. Tapi saya juga paham, meren pemerintah oge bingung gitu. Pemerintah oge bingung di luhur teh gitu. Komo urang nu dihandap kan gitu eta. Maka aya we nu barolos. Seperti di kampung saya ada aya we anu datang bahkan gitu seperti itu. Tetapi
tinggal melaksanakan protokol pemerintah gitu. Anu lolos berhenti penjagaan cicing di imah kan gitu. Kalau merasa sehat, contoh misalkan ada ya aya aturan anu memang anu cek abi henteu satuju kan gitu. Naon silahkan bepergian dengan catatan membawa surat sehat kan gitu. Berarti bisa mudik kan gitu. Tinggal tepokon surat sehat. Tuh lamun rada sieun oge jeung sanksi tinggal cicing di imah 14 poe gitu. Nah, jadi bagi saya matak tajuk ayeuna ngabako teh meureun ieu teh mudik teh meunang apa ulah pan kitunya. Jadi saya mah ya silahkan saja menurut saya gitu. Asal pas balik cicing di imah geus sakitu. Gitu. Jadi nggak perlu pertanyaan lu tadi naon cenah medsos rame wah hampir ke dor-dor jeung polisi segala macam. Teu apal eta mah tingku naon bet kana ricu gitu. Seperti kan itu datang wah dipegat segala macam kode segala macam. Bahkan aya nu menarik di kota Tasik kamari viral videonanya menjemput ODP teh menjemput PDP gitu dengan anggaran sekian. Nepi ka wah rame pas ya kan jeung keluargana gitu. Pas ya jeung keluargana teh pas dibawa anu ngejemput teh kan wah mereka APD TNI segala macam pas dibawa diperiksa negatif kan gitu. Pan lieu tuh orang gitu eta. Nah maka bagi saya adalah mudik itu kumaha nya sok we nu bisa mah ya tinggal balik sabisa gitu tangkeng geus balik di imah hek urang sieun karena ada jangka 14 hari teh ya sieun urang teh bisi nular ka batur nya cicing di imah gitu 14 poe lamun geus 14 poe kumaha laporan gitu. Nah gitu kan aya oge anu nyebutkeun gitu sieun urang mah kitu cenah ka puskesmas teh naon sabab tina ODP teh jadi PDP eta masalah. Jadi sarieun gitu kami oge masyarakat teh mata lah sabisa-bisa menyosok mudik mah anu bisa jeung anu lolos engke meureun di imah tinggal cicing 14 poe gitu eta. Geus beres pan tujuan lagi nepungan keluarga lain gitu tinggal ngobrol keluarga segala macam balik deui gitu eta intina mah. Aya deui kan isu yo anu rame berkembang bahwa transportasi dibuka lagi pan kitunya eta anu kamari mah keras ditutup kabeh gitu. Ya Menteri Perhubungan. Dibuka deui. Pan jadi lieur ka urang gitu eta. Tapi bus mah nya tanya teu jalan bus. Bus mah memang lockdown, bus mah kan gitu. Bahkan aya oge informasi lah ieu mah gitu. Bahkan nya loba mereka oge si motorna asupun kana mobil box kan gitunya. Aman bayar sekian kan gitu. Eta mah nya terserah bagaimana pribadi masing-masing menyikapinya. Indonesia terserah. Bahkan ayeuna mah geus rada viral oge nya tim medis tim berenya terserah kumaha maraneh Indonesia pan gitu. Nah bagi saya khusus untuk tim medisnya saya didukung. Saya juga pegiat sosial sama-sama bersama KMLT, Komuti segala macam. Bagi saya tim medis ya boleh ngobrol seperti itu tapi ya untuk berbakti kepada nusa dan bangsa mah ya nggak usah bicara terserah lah seperti itu nya sok menjalankan dan digaji Bang Inten dan digaji jelas. Nah gitu jadi kesimpulan akhirnya kalau untuk masalah mudik bagi saya karena ini sudah memang terlanjur dan ini budaya tidak bisa ditahan menurut saya maka itu masa bisa orang kita anu bisa balik berbalik cicing di imah kan gitu ya kan mun ieu mah ngajedog di imah kan gitu ya cicing mah di imah di rumah saja. Nah gitulah. Nah dari ekonomi tadi sudah ya intinya tinggal ke komuci gitu komuci ke depan ya komuci ke depan. Karena berbicara kalau pandangan saya sendiri setelah COVID ini selesai ini kan akan ada suatu peradaban baru menurut saya gitu kan peradaban baru dengan gaya-gaya baru gitu kan bahkan setiap organisator juga udah memprediksi kita itu bergeraknya harus bagaimana gitu kan. Nah untuk komuci setelah apalagi yang terdekatnya itu sawal setelah pandemi ini mau apa gitu kan itu sebelum rekan-rekan bertanya gitu Anang silakan atau Pak Opai ya bergantian gitu. Anang lah. Kalau untuk komuci setelah lebaran ini ya
ya mungkin hari ini waktunya hari ini gitu kan, Ya. diagendakan untuk kita sharing, cari solusi, cari jalan yang terbaik gimana caranya agar yang biasa rutinitas dijalankan gitu kan, syukuran kita gitu kan, ulang tahun syukuran gitu kan. ya, gimana caranya agar terselenggara walaupun itu sangat sederhana, ya harus dikemas dengan sederhana Iya. karena berbenturan dengan dana lah, Iya, iya. karena dampak Gampang. wabah ya COVID. Untuk sebelum ke situ mungkin saya sendiri merencanakan sekarang atau membeberkan ke rekan-rekan komunitas itu, cari siapa yang kan ini kita 5 tahun masa jabatan, kalau jabatan saya udah habis 5 tahun gitu kan. Priorisasi gitu Iya, kan, ya. priorisasi. Mungkin saya akan mengusulkan ke rekan-rekan siapa yang pantas menggantikan saya ke depannya gitu kan. Mungkin kalau saya ya sudah cukup lah gitu kan. Iya. Ya mungkin dari rekan-rekan siapa yang diproyeksikan untuk Menjadi ketua. menjadi ketua gitu kan. Itulah unek-unek atau dari hati saya Iya. dalam sharing hari ini. Hmm. Yang keduanya yaitu merencanakan atau mengagendakan syukuran lah ulang tahun Milangkala yang kelima itu, gimana caranya ngemasnya gitu kan, mau bakti sosial atau kita ngumpul liliwetan lah Iya. gitu istilahnya. Sambil membahas Iya, bincang-bincang gitu kan. bincang-bincang sambil mempererat lagi tali silaturahmi kita yang mungkin akhir-akhir ini kurang solid karena ya kita memikirkan masing-masing gimana caranya menjalani hidup itu kan, ngerokok mah kedah jalan, Jelas. Aku aja kopi mahnya. ngerokok kopi mah Men nggak bawa men. Akan apa kok judulnya? mungkin gitu Kang Elai. Ya, siap. Sementara Tambahan kayak lain. Siap. Jadi saya berharap kalau sekolah itu sampai Juni ya, Neng. Sekolah itu sampai Juni. Jadi edaran di pemerintah teh sekolah teh libur atau belajar libur sampai tanggal 1 Juni. 2 Juni ya. Nah, mudah-mudahan di tanggal 2 Juni itu memang corona itu selesai. Amin. Sehingga kita leluasa mengadakan program yang seperti biasa kita Biasa, lakukan. Kalaupun memang pada tanggal Juni, pada bulan Juni itu ini belum kunjung berakhir, maka kita akan tetap melaksanakan kegiatan, ya tetap kita mengindahkan protokol dari pemerintah. Misalkan ya gitulah, kita halal bihalal kita jalan, lalu kita mempersiapkan protokolernya, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, seperti itu. Karena ya ruh dari pergerakan itu ya kita berkumpul dan kegiatan. Karena kalau tidak ada kegiatan ya organisasi itu mati gitu. Nah, tambahan satu lagi, kita juga punya kelompok pemuda tani. Ya. Nah, organisasi Komoci itu punya kelompok pemuda tani, yaitu Pemuda Tani Muding Dalam. Ketuanya itu Wisnu Widodo atau Bang Don gitu. Bang Don ketuanya. Nah, itu perkembangannya, Don, perkembangan kelompok pemuda tani gitu. Bisa juga di-share ke teman-teman. Kumaha teh ayeuna teh geus kumaha kan gitu kelompok pemuda tani teh. Lalu mau apa seperti itu. Silakan, Bang Don. Ya. Jadi kelompok pemuda tani ini bentukan komoci gitu. Anggotanya Ya sebagian dari pengurus. iya, sebagian pengurus, lalu anggota. Itu anggota dari Komoci, karena kalau di total mah Komoci teh pengurus yang anggota teh aya sabaraha nya? Sekitar 50 Gocap. 50 lebih Oh, gitu. Yang pakai seragam juga kemarin itu lebih dari 50. Wah, lumayan ya, Pak ya. Lumayan pisan gitu. Maka kalau ini tidak bergerak, kerugian besar kan gitu. Lalu kalau kita tetap gitu bersikukuh terhadap aturan pemerintah yang sekarang sudah mulai kendor, kita mati gitu. Apa
Bang Don, gimana perkembangan kelompok pemuda tani Munding Dalam? Ya, untuk perkembangan saat ini kelompok pemuda tani ya sedikit terhambat ya dengan adanya COVID-19. Bantuan pun tidak bisa diakses karena ya anggarannya dilimpahkan dulu ke penanggulangan mungkin. Tapi insya Allah ya untuk bantuan bisa dicairkan, mungkin kalau dicairkan itu pada bulan Juni. Iya, mudah-mudahan. Iya, untuk perkembangannya sendiri ya alhamdulillah ada sedikit-sedikit kemajuan menggarap apa saja yang ada. Kalau di kampung kan menggarap ya ke kebun bisa, jadi itu kan pertanian juga. Kalau untuk program kedepannya kami belum merencanakannya, menunggu keputusan dari pemerintah nanti bulan Juni. Kalau Mudah-mudahan itu. Ya. Kalau dari BPP sendiri atau dari Dinas Pertanian ada gak himbauan atau ajakan atau gimana gitu terkait kelompok tani gitu? Ada udah dilegalitas kan apa ya? Sudah masuk ke udah masuk ke Simluk gitu kan ya. Ada gak bentuk-bentuk ajakan atau himbauan atau bentuk-bentuk kegiatan apalah gitu misalkan gitu dari pemerintah sendiri yang terhenti atau yang mau direncanakan nanti gitu? Untuk kemarinnya hangat-hangat dari BPP ada juga ajakan untuk pelatihan. Oh, pelatihan apa? Pelatihan wirausaha, ketenaga kerjaan, wirausaha kalau nggak salah. Oh, Pelatihan itu diselenggarakan Sawal, entah Sawal kapan gitu kan, tapi sawal gitu. Sawal gitu. Berapa orang dipintanya? Untuk meminta anggota itu lima orang. 5 orang dari anggota kita kemarin itu memasukkan data, sudah masukkan data 5 orang, tinggal nunggu panggilan lagi Ya, gitu. Instruksi lagi untuk pelatihan wirausaha kalau nggak Itu salah. bagus ya. Ya itu kelompok baru gitu kan ya, yang udah jarang gitu kan, jarang ada. BPP sendiri ini yang teleponnya atau dari Dinas Pertanian? BPP langsung yang BPP. mengontek. Karena tambahan juga kayak lain, selama saya di sini bersama rekan-rekan komunikasi memang kelompok tani yang sudah ada semenjak kita ada gitu. Jadi sudah ada dari dulu itu memang khusus bagi pemuda nih, itu kurang lah gitu, dampak positifnya itu kurang bagi kita gitu loh. Maka itu alasan kita membuat kelompok pemuda tani gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan kelompok pemuda tani Munding Dalam ini kita bisa lebih mewakili aspirasi masyarakat itu, terutama aspirasi pemuda yang notabene pemuda itu kan nganggur, begadang segala macam kan gitu, mun beurang pasti sare kan gitu. Nah, mudah-mudahan kelompok pemuda tani Munding Dalam ini mampu mewakili atau menambah kinerja lah bagi para pemuda khususnya di Komuci terlebih dahulu. Nah, barusan mungkin udah ya beberapa pembahasan dari mulai kondisi negara saat ini, terus kondisi Komuci sampai Komuci ke depannya. Barangkali ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Di sini ada Pak Umpan dan Anang. Kita sharing lah gitu kan, ngobrol ngabako gitu kan ya, ngobrol bareng Komuci gitu. Dari rekan-rekan yang ingin bertanya silakan. Pertanyaan dibuka. Ada nggak yang ingin bertanya? Mau perkembangan organisasi, mau negara hari ini gitu kan, terus sudah priorisasi kan udah habis, terus mau gimana gitu kan ya. Terus kemarin kan udah sampai ADRT udah ya, udah sampai ke ADRT, kedepannya itu mau gimana gitu kan ya. Rekan-rekan bertanya tentang program atau apalah gitu kan, kita nyantai gitulah ngobrolnya.
Ya untuk organisasi mungkin ya, Ya. untuk organisasi Komuci maksudnya. Untuk pergantian ketua nantinya rencananya gitu kan. Ada pergantian ketua, apakah itu pemilihan, apakah langsung ya untuk ininya? Voting. Apakah di voting, apakah mungkin Mau gimana gitu ya. ya. Kalau kita berbicara kembali lah ke aturan organisasi ya Pak ya. Nah, kalau berbicara di negara kita kan kita negara demokrasi. Negara demokrasi itu mementingkan suara terbanyak. Nah, untuk regulasinya sendiri nanti diatur dari ADART. Ini tambahan ya. Kita nanti entah apa namanya, mau kompercab gitu kan ya, atau mubas atau kongres Komuci gitu kan ya. Pemilihan ketua itu kan ajang gengsi gitu bagi suatu organisasi. Kalau di KMRT itu kan mubas namanya gitu kan ya, musyawarah besar. Kalau di rekan kita PMI itu kompercab, di atasnya ada kongres gitu kan ya. Terus apa lagi Pak? Musyawarah bentuknya hampir sama lah gitu kan ya. Nanti kita atur, kita ngobrol dengan Anang gitu kan ya, sama ketua dan Pak Opai pembina, mau gimana gitu Pak. Ada tambahan Pak? Nah, untuk periodisasi memang kebiasaan organisasi itu 5 tahun ya. Sekarang kita menginjak 5 tahun ya. Menginjak. Jadi artinya 4 Syawal kalau kita Hijriah ya. Tapi kita perayaan suka di Agustus seperti itu. Nah, maka kita akan mengikuti ADART yang telah kita bentuk. Ya minimal kalau dalam ADART itu kita harus melakukan pemilihan atau pemungutan suara, maka kita akan berupaya seperti itu. Nah, di ADART itu kan ada plan kedua, kalau memang tidak memungkinkan gitu untuk pemilihan per orang menentukan ketua, nanti kita akan berbicara lagi bagusnya seperti apa, apakah memang perwakilan misalkan ditunjuk 10 orang, yang 10 orang itu milih siapa seperti itu. Tetapi yang pastinya untuk calon ketua Komuci, karena apa? Karena kita berangkat bareng nih. Kita berangkat bareng dari awal, katakanlah kita semua dari nol. Tuh, maka wawasan kita anggap sama seperti itu. Maka untuk calon ketua Komuci, kita akan share-nya seperti ini. Bebas. Siapa mencalonkan siapa? Contoh misalkan saya mau mencalonkan diri saya sendiri, atau saya mencalonkan Anang, atau Anang juga mencalonkan Neng, atau Dono mencalon, itu bebas. Nah, yang akan kita nanti ambil suara terbanyak. Misalkan saya muncul 6 suara, gitu. Wendy muncul 6 suara. Di bawah 6 suara itu gagal, berarti yang naiknya itu namanya balon. Bakal calon. Nah, setelah itu muncul 3 orang atau 4 orang atau 5 orang mempunyai suara 6 semuanya, maka kita pilih calon. Itu kita pilih lagi itu. Nah, setelah ada 3 ya baru itu pemilihan yang utama, pemilihan ketua seperti itu. Nah, pada dasarnya di Komuci itu kita bekerja bersama bareng-bareng. Artinya seorang ketua itu dimanapun ya hanya sebatas organisator, itu mengorganisir saja. Kita hanya mengorganisir, karena di Komuci itu juga sama, ada divisi divisi ini segala macam seperti itu. Mungkin itu. Dan bocoran atau gambaran program kedepannya kita sebetulnya sudah lama gitu merencanakan bahwa kita akan membuat badan usaha milik organisasi. Kita akan melaksanakan banyak lah seperti itu. Ya, mudah-mudahan di 5 tahun ke belakang itu adalah sebuah perencanaan 5 tahun ke depan itu adalah realisasinya seperti itu. Kita juga ada rencana yang sangat mulia di Komuci itu. Komuci itu ingin mempunyai badan usaha yang mampu memberikan kesejahteraan khusus untuk para guru. Itu guru SD, guru madrasah diniyah, guru ngaji seperti itu. Karena ya mungkin Kang Ela juga tahu sendirilah seperti itu.
penghargaan atau kesejahteraan bagi guru-guru, terutama guru ngaji ya anak, seperti itu. Di sini sangat minim sekali. Maka Komuci sangat mulia ingin sekali menggagas sebuah program yang mana bisa mengcover kesejahteraan para guru-guru itu, kesejahteraan organisasi dan kesejahteraan. Nah, iya betul. itu kan Intinya intinya gitu ke sana. tadinya. Sudah terjawab, Anak? Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada mungkin tutup. Ya. Iya. Dari semua pembahasan dalam acara kita ini, yaitu ngobrol bareng Komuci, lebaran antara mudik jeung ulah gitu kan ya. Dari semua pembahasan di sini saya menyimpulkan bahwa bagi rekan-rekan yang di kota ataupun rekan-rekan Komuci yang di luar pulau, ya kalau mudik, kalau sebisa-bisanya gitu kan, sebisa-bisa mudik silahkan, tapi mengikuti protokol kesehatan. Nah untuk dari sisi organisasinya saya menyebutkan bahwa Komuci ini akan terus melangkah gitu kan, meskipun dengan kekuatan yang hari ini gitu kan, kekuatan hari ini dan kondisi negara yang saat ini, kita akan terus melangkah meskipun apa hambatan-hambatan, tapi kita harus terus melangkah gitu kan, minimal dari hal-hal kecil, karena hal besar itu diawali dengan hal kecil. Closing statement dari saya mungkin ya Pak. Ya. Udah ada lagi nggak tambahan? Ya, tambahan terakhir. Saya rasa Ngabako ini akan kita laksanakan, mudah-mudahan ya ini sebulan sekali lah gitu, kita akan Ngabako bareng-bareng, dan kita nanti mungkin akan menghadirkan tokohnya, RT, RW atau kuno, bahkan kepala desa atau bahkan siapapun tokoh, anggota dewan segala macam, akan kita ajak Ngabako di sini gitu. Nah, sambil kita melengkapi alat-alat media kita seperti itu, supaya tershare gitu kan, supaya di share lebih ini. Artinya Komuci itu eksis sebetulnya ya, eksis gitu. Artinya kita ingin selangkah lebih maju dari organisasi-organisasi yang ya katakanlah kita tingkat desa ini, gitu, tingkat RT gitu. Tetapi daya jangkau kita ingin selangkah lebih maju dari mereka, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan, dan yang bisa mendukung acara ini terlaksana setiap bulan itu ya kita, gitu. Nanti kita ngundang tokoh siapa segala macam, supaya ngobrol konteksnya apalah bebas gitu. tema yang sesuai gitu, tema yang sesuai gitu kan, perkembangan yang itulah mungkin kalian tambahin. Ana ada tempat cukup. Mari kita tutup acara ngobrol bareng Komuci ini.